Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala rasulihil karim Sayyidina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, jamaah kajian sore Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore ini atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul untuk melakukan kajian dalam rangka mencari pencerahan dengan menuntut ilmu. Karena sebagaimana tadi disampaikan, tema yang akan kita kaji hari ini adalah maqasidus syariah kekinian. Wah, ini tema yang cukup menarik ya, tetapi sebenarnya tidak bisa disampaikan sekali begitu saja. Tetapi mudah-mudahan kajian sore kali ini memberikan gambaran bagaimana sebenarnya di dalam syariat itu tidak hanya terdapat aspek-aspek legal formal dalam agama, tetapi ada unsur-unsur yang sebenarnya lebih substansial yang sering disebut dengan maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Secara gampang kita bisa mengkategorikan bahwa syariat itu ada unsur zawahirus syariah. Zawahirus syariah, jadi aturan-aturan atau aspek zahir dari syariat. Lalu ada kategori yang kedua, yaitu bawatinus syariah, aspek-aspek batin dari syariat. Kalau kita berikan contoh misalnya begini, ada satu ayat misalnya ayat terkait dengan apa, misalnya puasa ya. Misalnya ini yang sangat populer. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Misalnya dari aspek zahir, dari aspek zawahirus syariah, ayat ini ditangkap dari aspek luarnya, itu menunjuk kepada kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Karena dari strukturnya kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari makna zahir saja, terjemahnya saja sudah menunjukkan kepada perintah atau kewajiban menjalankan puasa. Karena umat-umat terdahulu juga sudah diwajibkan untuk melakukan itu. Itu aspek zawahirus syariah. Dari aspek bawatin atau aspek maqasidus syariahnya, itu pertanyaannya adalah apa sebenarnya tujuan diwajibkannya puasa. Jadi tidak lagi berbicara tentang persoalan apa hukum
laksanakan puasa, tetapi lebih kepada pertanyaannya adalah apa tujuan diwajibkannya melaksanakan ibadah puasa. Lah, untuk menjawab ini para ulama sudah, misalnya yang diawali mulai Imam Al-Ghazali, ya, kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama berikutnya, Izzuddin Ibnu Abdissalam, kemudian sampai terformula secara lebih sistematis pada masa penulis kitab Al-Mawardi, ya, bahwa mereka menentukan maqasid dari syariah, ya, maqasid dari perintah larangan syariat yang ada itu dikelompokkan menjadi 5 hal utama yang mereka sebut sebagai al-kulliyatul khamsah, 5 hal yang merupakan unsur pokok dalam agama, yang ini merupakan tujuan syariat diturunkan. Yang pertama adalah hifdzuddin, agama ini harus dijaga. Maka sholat diwajibkan, puasa diwajibkan, haji, zakat, ya, syahadat dan sebagainya. Melaksanakan ini dalam konteks hifdzuddin, menjaga agama. Jadi tujuan diperintahkannya sholat, diperintahkannya puasa, itu konteksnya adalah hifdzuddin. Ini dalam konteks kuliahnya, konteks umumnya, menjaga agama. Jadi orang kalau dalam konteks kita bicara maqasid syariah, sebenarnya memperjuangkan agama itu bagaimana? Memperjuangkan agama ya melaksanakan syariat ini, gitu. Jadi orang kalau ini yang pertama, jadi sholat harus dilaksanakan, kewajiban yang 5 rukun Islam ini namanya memperjuangkan Islam. Jadi memperjuangkan Islam itu ya konteksnya adalah dalam pengertian maqasid syariah ya hifdzuddin, menjaga agama. Maka melaksanakan agama ini merupakan tujuan dari diturunkannya syariah. Jadi kalau kita mau memperjuangkan agama, yang berjuang itu ya kita sendiri, misalnya mengamalkan ya sholat, zakat, puasa, haji dan ajaran-ajaran agama ini dilaksanakan, ini namanya memperjuangkan agama itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ini tujuan pokok dari syariat. Maka yang namanya pembunuhan dilarang, bullying tidak boleh, ya. Kemudian menyakiti orang lain. Maka ada di situ hukum-hukum seperti qisas, ya. An-nafsa bin nafsi, wal aina bil aini, wal udhuna bil udhuni, ya, wal hurumatu qisas dan sebagainya. Karena jiwa ini, menjaga jiwa ini merupakan maqasid, tujuan dari diturunkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga lagi adalah hifdzul aql, hifdzun nasl dan hifdzul mal. Menjaga akal, menjaga harta, ya, maka mencuri tidak boleh, mencopet tidak boleh dan sebagainya, dan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka disunahkan untuk menikah, ya, menjaga agar keturunan ini menjadi jelas, ya, terjaga. Nah, contoh lain misalnya begini, dalam konteks hifdzul aql, menjaga akal, ada ayat misalnya tentang khamr yang diawali dengan ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, misalnya. Dan turun ayat berikutnya wala taqrabus sholata wa antum sukara, sampai ayat yang ketiga, ya, yang terakhir, yang itu lalu menjadi landasan keharaman khamr. Hurrimat alaikumul innamal khamru, ya, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, saya ingin ini kita jadikan sebagai contoh sebenarnya bagaimana memahami secara maqasid syariah, secara kekinian. Ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam ini sebenarnya bisa dipahami dengan menggunakan 3 model pemahaman
atau 3 manhaj. Yang pertama sering disebut dengan manhaj bayani, metode mengurai makna lafadznya. Ya. Jadi innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu. Maka hindarilah, tinggalkanlah. Nah, ini dari segi bahasa fajtanibu adalah fi'il amar. Dalam kajian usul fikih, kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal ketika ada perintah itu menunjukkan kepada hukum wajib. Maka wajib meninggalkan khamr, maisir, ansab, azlam. Ini adalah bagian dari penyimpulan dengan menggunakan bayanul alfad, menjelaskan makna lafadznya. Sehingga kesimpulan hukumnya khamr itu haram. Tetapi ada orang yang mencoba melihat ini secara logis, jadi mencari alasannya. Lalu pertanyaannya adalah mengapa khamr diharamkan? Apa alasannya? Nah, ini cara berpikir ini berkembang dari cara berpikir bayani berkembang kepada cara berpikir ta'lili. Ta'lili itu melihat perintah dan larangan, melihat dari aspek alasan diperintah dan dilarangnya. Lalu dengan menggunakan model ta'lili ini ditemukanlah illah, alasan hukum bahwa khamr dilarang karena memabukkan. Ya. Jadi kalau kesimpulan bayaninya adalah kullu khamrin haram, setiap khamr adalah haram, maka kesimpulan dengan metode ta'lili adalah kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Artinya lalu berkembang tidak hanya khamr, tetapi semua minuman, semua makanan yang bisa menimbulkan efek memabukkan ini menjadi haram misalnya. Artinya dengan metode ta'lili ini cakupan makna lafadz, makna ayat ini menjadi berkembang, tidak hanya khamr tetapi menjadi semua yang memabukkan. Nah, tetapi maqasidus syariah, ya, maqasid sebagai sebuah ilmu, bagaimana membaca ayat ini? Tidak lagi mempertanyakan mengapa khamr diharamkan, tetapi pertanyaannya adalah lebih kepada tujuan. Apa tujuan yang memabukkan itu diharamkan? Misalnya. Ya. Lalu ketika bicara tentang tujuan, kembali kepada hal yang 5 pokok tadi, bahwa tujuan khamr diharamkan, tujuan yang memabukkan itu dilarang karena ini bisa merusak akal. Padahal hifdzul akal, menjaga akal, itu merupakan salah satu dari tujuan syariat yang harus dijaga. Sehingga innamal khamru wal maisir dan seterusnya ini tidak hanya, kalau menurut cara pandang perspektif maqasidi, tidak hanya berbicara tentang persoalan khamr itu haram, yang memabukkan itu haram, tetapi semua yang merusak akal itu dilarang. Sehingga tidak hanya persoalan makanan dan minuman saja, termasuk orang kecanduan game misalnya, sehingga cara berpikirnya menjadi agak rusak gitu ya. Ya, ini waktunya sholat, dia asik game, waktunya belajar game, kuliah main game, merusak akal. Ini bisa dengan cara perspektif maqasidi tadi, ini bisa diharamkan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang merusak akal. Ya. Misalnya Anda tidak hanya mengkonsumsi makanan, tetapi mengkonsumsi konten-konten yang bisa merusak akal. Konten-konten hoax, pornografi, macam-macam yang lalu merusak akal. Ini dalam perspektif maqasid kekinian ini bisa diharamkan. Kenapa? Karena alasannya itu merusak akal. Kenapa merusak akal diharamkan? Karena hifdzul akal, menjaga akal itu sesuatu yang diwajibkan. Bahkan di antara kewajiban menjalankan agama itu adalah syaratnya adalah
akil, ya, berakal. Maka kalau Anda kepingin nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, ya dihilangkan akalnya dulu. Bagaimana? Ya nggak tahu caranya bagaimana. Padahal oleh karena itu akal ini sesuatu anugerah yang sangat berharga bagi kita semua. Maka merusak akal itu sesuatu yang dilarang oleh syariat, karena menjaga akal merupakan salah satu tujuan syariat. Lah, mengerti maqasid ini, mengerti maqasidus syariah ini menjadikan kita semakin kuat ingin mengamalkan syariat, perintah-perintah agama ini. Kenapa? Karena kita tahu ternyata tujuan dari syariat ini baik dan maslahah bagi kita. Ya, maslahah bagi kita. Coba sedikit misalnya kita mencoba untuk mengungkap maqasidus siyam, tujuan puasa. Karena banyak anak muda, saya ingin melihat ini dari aspek apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang ini hubungannya dengan nikah. Anak-anak muda ini, ya, Rasulullah bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'at, yang bagi kalian sudah memiliki kemampuan, punya modal, punya biaya, falyatazawwaj, nikahlah, enggak apa-apa. Ada yang masih mahasiswa kayak gini kayaknya, ini nikahnya masih makruh ini, bahkan haram karena bisa menerlantarkan orang lain. Ya. Falyatazawwaj, kalau kamu punya kemampuan untuk menikah, punya biaya, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Tujuannya menikah jelas, aghaddu lil basar, agar mata kita terjaga. Wa ahsanu lil farj, dan kepentingan-kepentingan kebutuhan-kebutuhan seksual itu tersalurkan secara halal, bukan untuk hal-hal yang lain. Tujuannya jelas. Ya. Itu tujuan nikah itu adalah aghaddu lil basar, agar mata terjaga, agar farji itu juga terjaga. Fa'il lam tastati, ini yang menarik. Fa'il lam tastati fa'alaihi bis-shaum. Tapi kalau kamu belum bisa, belum punya kemampuan, maka puasalah. Di sini ada kesan bahwa di antara tujuan puasa itu adalah ketika kita belum mampu mewujudkan keinginan-keinginan, maka solusinya adalah puasa. Ini menariknya. Fa'il lam tastati fa'alaihi bis-shaum. Apabila belum mampu, belum bisa, maka puasa. Lah, maqasid secara ammahnya, secara umum, orang ini sebenarnya diberi, kita semua ini diberikan satu keleluasaan untuk mewujudkan keinginan selama mampu. Kalau belum mampu, ya puasa. Ini tidak hanya persoalan nikah. Nikah ini hanya salah satu contoh saja. Kalau dalam perspektif maqasid, kira-kira min itlaqil juz wa iradatil kul, menyebut satu contoh, tetapi sebenarnya untuk semuanya. Ya, menyebut persoalan nikah. Kalau belum bisa nikah, puasalah. Ini sebenarnya untuk yang lain juga sama. Kalau kamu belum bisa beli HP yang bagus, puasalah. Kalau kamu belum pinter, puasalah. Tentu puasanya berbeda-beda. Ya, kalau belum pinter puasanya apa? Ya belajar. Gitu. Tidak boleh main-main terus. Gitu. Kalau kamu belum kaya, puasanya apa? Ya bekerja, menabung. Loh, ini saya kira puasa ini merupakan salah satu solusi ketika kita belum mampu mewujudkan keinginan-keinginan itu. Artinya bahwa kalau kita menghitung apa yang kita inginkan dan apa yang sudah bisa kita wujudkan, itu kira-kira lebih banyak mana? Lebih banyak yang sudah diwujudkan atau lebih banyak yang belum diwujudkan? Ya, hari ini kalian mungkin punya berapa keinginan, yang bisa diwujudkan ada berapa? Nah,
Ini makanya puasa as-shaum ya, ini menjadi salah satu jalan ketika kita belum mampu mewujudkan apa yang diinginkan, maka tidak boleh berputus asa. Puasa artinya menahan diri untuk tidak terburu-buru mewujudkan sesuatu yang kita inginkan ketika kita belum mampu, karena terburu-buru mewujudkan keinginan itu juga akan justru menjadi faktor kita tidak mampu mewujudkan keinginan itu. Man ta'ajjala an syai'in uqiba bi khirmani. Terburu-buru mewujudkan keinginan justru akan berakibat sebaliknya. Keinginan dan cita-cita itu tidak bisa diwujudkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi berbicara tentang maqasid dalam konteks kekinian, ini sebenarnya mencoba untuk menangkap pesan utama, ya, pesan inti dari syariat, tidak semata-mata memahami dari aspek makna lafadznya, tetapi makna tujuan pesan itu. Misalnya begini, kita kalau ini semua yang ada di sini, saya kira sering sekali sehari ini bisa beratus-ratus kali WA-an gitu ya. Ketika misalnya Anda sudah janjian dengan seseorang, hari ini mau bukber bersama-sama misalnya di Masjid Syuhada misalnya. Nah, tiba-tiba temanmu itu bilang, sudah sore begini, mohon maaf, saya tidak jadi bisa bukber karena ada kepentingan lain. Terus kamu jawabnya gimana? Ya, nggak apa-apa gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Itu sebenarnya kata-kata tulisan zahir, tulisan huruf ya, nggak apa-apa. Ini kalau dimaknai dari segi tujuan, substansi pesannya, itu sebenarnya kira-kira kan bisa bermacam-macam kan? Anda bisa sebenarnya ya jengkel, sudah janjian, kita sudah membatalkan kegiatan yang kita rencanakan, ya. Tapi karena ini teman, maka ya tetap ditulis ya, nggak apa-apa. Padahal iyanya ini bisa mungkin dibaca dengan cara lain, iyanya panjang kan? Ya, nggak apa-apanya itu gimana ya? Artinya belum tentu ini akan secara tepat ditangkap hanya dengan melihat susunan kata-katanya maksudnya. Kalau susunan kata-katanya kan bagus sekali, dia kayak ya nggak apa-apa, berarti ini bukan persoalan yang menjadikan masalah, saya tidak bisa hadir kan. Tetapi bagi orang yang mencoba untuk menangkap maqasidnya, ini kayaknya dia ya pasti kecewa, tapi gimana lagi, pasti seperti itu. Artinya bahwa kalimat-kalimat yang tertera secara zahir ini ketika dijadikan sebagai patokan untuk menangkap makna pesan, ini kadang-kadang perlu dikembangkan untuk melihat apa sih sebenarnya substansinya. Lah, ini antara lain bisa dengan menangkap konteks dari diucapkannya sebuah pesan. Ya, kalau dalam kajian tafsir lalu ada asbabun nuzul, ada kalau hadis ada asbabul wurud. Ini untuk apa? Untuk bisa menangkap secara lebih tepat apa sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kajian sore Masjid Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya kalau kita melihat dan memandangnya dari aspek maqasidus syariah, misalnya kita semua berkumpul di sini dalam rangka kalau tema yang disediakan panitia atau kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia Ramadan Masjid Syuhada, tentu namanya apa? Kajian sore, gitu ya, kajian sore. Ya, konteksnya kajian sore itu untuk apa? Untuk apa kira-kira? Kajian sore ini untuk menambah ilmu, untuk ngabuburit, nunggu buka bersama, atau untuk apa? Maqasidnya ini, tujuan diadakannya acara ini biar lebih dekat dengan kita.
Oke, ini yang bagus untuk menuntut ilmu. Ya. Yang lain untuk menunggu berbuka bersama, ya, macam-macam. Inilah ketika masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Lalu yang kira-kira paling otoritatif untuk menjelaskan tujuan dari kegiatan ini, kira-kira siapa? Yang hadir atau yang menyelenggarakan? Tentu yang menyelenggarakan, gitu kan? Ya. Sehingga ketika yang menyelenggarakan memiliki tujuan A, bisa jadi orang yang berpartisipasi tujuannya berbeda dengan yang menyelenggarakan. Oleh karena itu, mengkaji maqasidus syariah itu sebenarnya mencoba untuk menangkap makna atau pesan inti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai macam pendekatan. Sehingga ketika kita mau sholat, itu bukan tujuan sholat bukan atas keinginan kita sendiri, kira-kira begitu kan? Tujuan puasa bukan atas keinginan kita sendiri, tetapi mencoba menangkap kenapa sih Allah mewajibkan sholat, mewajibkan puasa, mewajibkan haji bagi yang mampu. Ketika seorang hamba ini menangkap tujuan, meskipun tentu tujuan hakiki dari Allah kita tidak pernah bisa menangkap, tetapi Allah mengirimkan pesan itu melalui pesan bahasa yang dalam hal ini adalah bahasa Arab, Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Memang Al-Quran, pesan universal, pesan suci Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan dalam bahasa lokal. Bahasa lokal itu artinya bahasa Arab, bahasanya orang Arab. Tetapi pesan itu sendiri sebenarnya universal. Maka terbangun satu kaidah, Al-Qur'anu Arabiyyun lafzan wa alamiyun maknan. Al-Qur'an memang berbahasa Arab, bahasa lokal, bahasa Arab, tetapi wa alamiyun maknan, maknanya universal, bisa berlaku untuk semua bangsa, semua umat manusia dimanapun berada. Disampaikan dengan bahasa lokal atau bahasa tertentu, tetapi sebenarnya pesannya ini mengandung makna universal untuk siapapun yang berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, semuanya pesan itu bisa ditangkap dari aspek unsur-unsur universalitasnya, yang dari universalitas itu nanti akan dipraktekkan, diekspresikan berdasarkan tuntutan, ya, sosiokultur historisnya masing-masing. Maka menuntut ilmu, belajar untuk bisa sampai menangkap inti dari apa sebenarnya maksud dari pesan-pesan ilmu itu kalau kita menggunakan kategori-kategori yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu ini yang ideal, ilmu ini tentu menimbulkan hal, ya. Hal ini menimbulkan amal. Jadi kalau sore ini, ya, hadirin hadirat yang hadir di sini, misalnya tujuannya menuntut ilmu, coba kita pahami ini tahapan yang disusun oleh Imam Al-Ghazali ini, bahwa ilmu itu melahirkan hal melahirkan amal. Contohnya bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak yang ada di sini, hadirin semua, pernah melihat ular? Tahu ular? Tahu ya? Tahu ular. Oke. Tahu ular ini ilmu. Jadi kita tahu itu ilmu. Ketika Anda melihat ular, itu muncul perasaan apa di dalam hatimu? Rasa takut. Ini namanya hal. Jadi kalau Anda tahu ular lalu tidak muncul perasaan apa-apa, berarti pengetahuanmu tentang ular itu tidak melahirkan hal. Ketika tahu ular, melihat ular lalu muncul rasa takut. Rasa takut ini mendorong melakukan apa? Ketika Anda takut melihat ular, lalu apa yang kamu lakukan? Lari. Lari ini amal.
Jadi ilmu itu sebenarnya urutannya kalau ilmu ini fungsional ya. Ini ya begitu, 3 itu. Tahu, terus muncul dorongan ini melahirkan perbuatan. Misalnya Anda hari ini dikasih tahu, saudara-saudara sekalian, misalnya orang berpuasa itu luar biasa. Orang-orang yang berpuasa itu oleh Allah disediakan satu pintu khusus kelak di surga yang namanya Ar-Rayyan. Ala inna fil jannati baban. Ar-Rayyan namanya. Yang orang yang melakukan puasa itu seperti terbang tiba-tiba berada di depan pintu Ar-Rayyan itu. Jadi betapa hebatnya orang yang melakukan puasa dengan penuh keikhlasan, imanan, wahtisaban. Jadi kalau puasa itu jangan, kalau sudah sore begini yang ditunggu apa jenengan? Orang puasa kalau sudah sore ini jam 17.27, sebentar lagi ini pasti berbuka, nggak usah ditunggu, pasti datang. Yang mestinya Anda tunggu apa? Ini jarang sekali disadari kadang-kadang. Padahal orang berpuasa itu kalau sudah sore begini, yang diharapkan itu adalah ini puasa sudah mulai berakhir, sudah akan berakhir sebentar lagi. Yang diharapkan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini sebentar lagi maghrib, saya sudah akan membatalkan puasa. Kira-kira aku diampuni atau tidak? Maka kalau Nabi sudah begini nih, itu yang dibaca terus menerus apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Puasa kita hari ini sudah akan berakhir. Memohon kepada Allah agar diberikan ampunan. Maka di antara doa yang mustajabah itu adalah doa menjelang berbuka puasa. Sekarang misalnya Anda ini sebentar lagi mau berbuka sekitar 15 menit lagi. Di depan sudah ada makanan. Kira-kira yang terpikir memohon ampunan atau membayangkan nikmatnya es teh yang ada di depan kita ini? Loh, ini ujian. Doa yang paling mustajabah itu adalah ketika kita memiliki nafsu, berorientasi kepada nafsu tertentu, tetapi kita bisa mengalihkan itu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ini tujuan saya berpuasa. Tujuan saya berpuasa adalah berharap ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara, kalau itu semangat berpuasa, maka lapar, haus, dahaga tidak menjadi persoalan bagi dia. Tapi kalau puasa bagi dia, bagi kita, itu adalah menahan lapar, menahan dahaga, berat betul puasa kita. Tapi kalau puasa kita tujuannya adalah dengan tidak makan, tidak minum, saya berharap sesuatu yang lebih besar, yaitu ampunan dan rahmat Allah. Kalau ampunan dan rahmat Allah bisa saya dapatkan hanya dengan menahan makan dan menahan minum, betapa belas kasihnya Allah kepada kita semua. Kira-kira kan begitu kan? Jadi kita semakin bersemangat. Ya, maka dalam tarekat akademik, untuk menemukan tujuan yang hakiki dari apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, maqasidnya itu adalah ketika kita menemukan satu kebenaran, itu kita harus membuka diri untuk terus menerus mendekatkan kepada, jadi menyempurnakan kebenaran kita itu. Mungkin hari ini kita mendapatkan pemahaman seperti itu tentang tujuan puasa, besok dikembangkan lagi, besok dikembangkan lagi. Ini namanya apa? Mendekatkan al-haq, kebenaran-kebenaran kecil ini untuk semakin lebih dekat kepada al-haq yang maha benar. Inilah yang disebut dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus untuk bisa menemukan hakikat kebenaran yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa menangkap maqasidus syariah, tujuan syariat.
Karena tujuan syariat ini bukan sekali ditemukan untuk selamanya, tetapi sekali ditemukan untuk disempurnakan terus-menerus sehingga lebih dekat kepada yang maha berkehendak itu sendiri. Ya, ini makanya tadi itu belajar itu ya sampai lahir hal, lahir amal. Maka di sini kadang-kadang orang ilmunya sama, yang ditangkap, yang didengarkan sama, tetapi bisa jadi hal, dorongan yang muncul di dalam hati itu bisa berbeda-beda. Orang melihat ular, mungkin satu masjid bisa saja melihat semua, tetapi tidak semuanya bisa jadi takut. Ya, ada yang seneng. Kenapa? Karena pekerjaannya memang cari ular. Maka disinilah untuk bisa kita mengikuti pengajian, mengikuti pengkajian, ya, belajar untuk bisa mendapatkan satu hal yang benar. Ini kita butuh selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika salat dalam membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini dihayati betul biar kita belajar, kita melakukan mengikuti kajian dan sebagainya, itu mendapatkan ilmu yang melahirkan hal yang lurus, yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak seluruh ilmu, ya, tidak seluruh pengetahuan ini melahirkan hal yang sama. Ada orang yang berkali-kali mendengarkan puasa, mendengarkan betapa fadilah puasa, betapa ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa misalnya, tetapi tidak melahirkan apa-apa. Tidak ada ketakutan, tidak ada dorongan apapun. Kenapa? Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di sini. Ya. Hidayah ini betul-betul hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semua ya melalui kajian sore hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ilmu-ilmu yang kita kaji itu masuk ke dalam relung hati kita, menjadi satu cahaya. Karena ilmu yang tidak melahirkan hal itu bagaikan ilmu yang tidak bercahaya. Ilmu yang tidak bercahaya itu tidak fungsional, mengarahkan, tidak fungsional, menunjukkan hidup kita ke arah yang lebih terang, yang lebih tercerahkan, menuju pada ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah sekian hari ini yang sudah ke berapa ya? Mungkin ada yang sudah ke 10. Berapa? Ya, ada yang 9, ada yang 10, terserahlah itu. Saya kira semuanya baik. Ya. Mudah-mudahan semakin melahirkan kemampuan untuk mengontrol diri kita, gitu ya. Pokoknya kalau Anda belum mampu mewujudkan keinginan, puasa, itu aja. Pengen ini hari gini misalnya pengen makan yang enak-enak misalnya, kok belum bisa, ya sudah, makan di Masjid Syuhada saja, insya Allah juga enak. Kira-kira begitu. Nah, maka kemampuan untuk mengendalikan diri, menahan diri, ini menjadi sesuatu yang penting agar ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya kita semata-mata secara zahir melakukan, tetapi tujuannya masuk ke dalam diri kita, sehingga maqasidus siyam, tujuan siam ini bisa kita tangkap dan puasa menjadi fungsional dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini dulu cukup ya Mas, sudah 17.35. Ini kalau lama-lama nanti, yang penting nanti setelah ini menjelang berbuka berdoa. Kalau nggak bisa berdoa yang sulit-sulit, ya Allah berikanlah saya ampunan, ya Allah berikanlah saya rahmat. Jangan ya Allah ST, ya Allah, jangan begitu. Ini yang di depan mata ini sudah cukup. Jadi menjelang menjelang berbuka justru berharap lebih keras ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita diterima dan melahirkan ampunan dan rahmat Allah kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf.
kita akhiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa huwal hadi ila siratal mustaqim wa huwal musta'an ila tariqil haqqi wal jinan. Lafa minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.